Animis Animation Maker tutorial. Pada video kali ini saya akan membahas tentang scene dan kaitannya antar scene yang lain ya, dan juga mungkin nanti bagaimana membuat scene. Nah, kita buka dulu satu aplikasi ini project ya. Scene itu merupakan bagian dari page di sini ya. Jadi di sebelah kiri, bagian sebelah kiri di sini disebut sebagai scene. Nah, secara otomatis di sini sudah dibuka satu buah scene. Nah, scene ini memiliki komponen objek yaitu kamera ya. Kemudian ada background, yang seperti saya udah diulas pada video sebelumnya ya. Kemudian ada foreground, ada subtitle, kemudian ada record, voice record. Kemudian ada duration ya, ini yang di atas sudah terlebih dahulu ada. Ini nggak bisa duration itu tidak bisa dihilangkan ya, duration. Tapi di sini fitur yang ada adalah bisa menambah durasi atau mengurangi durasi. Kemudian ada play multiple, jadi ini untuk memainkan beberapa section ya di sini. Oke, baik, ini kita tutup saja karena ini udah dibahas pada video sebelumnya. Kita masuk di sini, di scene. Scene ini jauh lebih kompleks dari background sebetulnya. Kenapa? Karena kalau scene ini bisa terdiri dari beberapa objek yang terpisah ya. Kalau background itu adalah satu layer atau satu objek yang kalaupun gambar sifatnya flatten. Nah, sedangkan kalau di scene dia layering, jadi dia terdiri dari beberapa layer di dalam satu scene. Baik, sekarang kita coba lihat di sini ya. Di sini ada new scene, kemudian di sini ada background music. Ya, ini nanti dibahas pada video yang lain ya. Di sini kita tekan new scene ya, atau tanda plus di sini sama. Dan perhatikan scene ini juga harus online ya. Ini harus online, kemudian ada yang sifatnya flatten, ada yang lain sebagainya. Ini bisa beranimasi juga di sini. Kemudian ada yang standar, ini berarti harus terdaftar ya di subscription yang standar di sini ya, atau $29 per bulan ya untuk subscriptionnya. Kemudian ini profesional itu $299, kemudian ini paling murah ya. Nah, kita pakainya yang gratisan di sini. Di sini pertama ada watermark, kemudian ada satu multi user account ya, 10 GB cloud storage, 5 kamera. Nah, ini yang kita dapat ya kalau kita di yang gratisan. Nah, scene-nya berapa? Scene-nya ada 6 per project. Jadi dalam satu project itu kita hanya bisa memasukkan 6 scene dalam satu project. Nah, tapi ini 6 ini adalah 6 yang punya mereka, nggak termasuk 6 yang punya kita gitu ya. Kemudian nanti di scene ini sebetulnya akan sedikit berbeda ya. Kenapa saya jadi agak ini karena yang dimasukkan di sini 6 itu adalah 6 halaman. Tapi satu halaman ya kita bisa memasukkan 2 scene atau 3 scene. Itu ya. Nanti kita lihat deh di sini. Jadi kenapa ya ini jadi agak lucu ya kategorinya, karena memang logikanya itu dia memadukan antara paket scene dengan scene itu sendiri ya. Paket scene ya, ingat ya, paket scene dengan scene. Nah, scene itu halaman, kemudian paket scene itu adalah sekelompok objek yang merupakan gabungan dalam satu tampilan. Nah, sekelompok objek yang merupakan gabungan dalam satu tampilan. Nah, jadi di sini scene-nya sendiri yang harus diperhatikan. Sedangkan scene gratis yang disediakan secara online itu ada 50 scene template.
ya. Baik, ini kita tutup aja dulu, kita cancel. Berarti kita hanya bisa memakai scene yang seperti ini ya, yang tidak ada yang tidak ada notifikasi standar atau pro di sini ya. Di sini ada yang pro, ada yang pro enterprise ya, di sini bahkan ya, high animation, berarti ini enterprise ya. Saya tutup lagi. Kemudian di sini ada countryside, ada kelompok dari scene. Sekali lagi ini merupakan cloud. Jadi kalau ada scene yang menarik sebaiknya disimpan. Ya, bagaimana cara menyimpannya nanti berikutnya di bagian terakhir ya. Kemudian di sini ada fantasi, di sini ada festival, di sini ada health and medical. Tentunya ini adalah yang disediakan secara standar ya. Maksudnya di sini disediakan secara online ya. Nah ini nuansanya ya nuansa yang mereka di budaya mereka ya. Kemudian ada modern outdoor, misalnya gini, mau cari yang budaya kita gimana ya, berarti kita mesti desain sendiri ya, contohnya di sini. Nah yang perlu kita ketahui memang di sini kan nanti misalnya ini pohonnya sendiri, terus awannya sendiri dan sebagainya. Nah ini bisa kita main-mainkan, bisa kita gerak-gerakan dan sebagainya. Betulnya itu ya, prinsipnya yang kita menarik di bidang scene ini ya. Di sini ada natural, kemudian nanti coba kita lihat others ya. Ini natural, kemudian ada others. Others itu berarti yang selain itu yang tidak dalam tidak di dalam kelompok gitu ya. Kemudian di sini ada, ini kan tadi online scenes ya. Kemudian ada my scenes. Nah, my scene ini masih kosong. Kenapa? Saya belum ada yang disimpan. Begitu ya. Kemudian recent scene ini yang pernah dibuka. Ya, ini adalah scene yang pernah saya buka. Ya. Kemudian kita balik lagi ke online scene. Ya. Animated scene. Nah, ini berarti scene-nya yang sebetulnya ini bergerak ya. Jadi ini udah disetting, udah dibuat supaya dia bergerak di sini sebetulnya. Ya, coba dulu ya yang black circle misalnya ya. Dia merupakan satu rangkaian di sini. Nah, tadi kan kita new scene, maka dia akan ada scene baru di sini. Nah, scene ini merupakan lihat di timeline, ini merupakan bagian dari banyak sekali objek-objek di sini. Ya. Nah, sekarang coba kita jalankan untuk scene yang ini. Nah, lihat. Jadi di sini beranimasi ya. Nih. Nah, dia membuat animasi seperti itu. Jadi kalau dilihat isinya apa aja? Isinya adalah dia bikin lingkaran, bikin image gitu ya di sini. Nah, ini yang mana? Nah, ini cuma satu nih. Nah, tuh. Ini hanya bagian ini dia. Kemudian satu dia mengecil membesar sehingga menjadi satu kesatuan seperti ini. Tuh, ya. Satu kesatuan. Nah, ini berapa detik sih? 3 detik ya. Jadi scene ini panjangnya 3 detik. Lihat di sini ya, panjangnya 3 detik, hanya 3 detik. Nah, sekarang kita lihat di sini ada, ini kan scene 2 berarti ya. Nah, ini kita tuliskan di sini. Nah, kita menuliskan scene 2 ya. Salah. Oke, ini saya enter. Nah, jadi ini namanya adalah scene 2. Atau gini deh, jangan pakai scene 2 deh. Nanti agak membingungkan ya. Tampilan 2. Oke, enter. Berarti ini adalah, saya Ctrl A, tampilan 1. Saya enter. Nah, kalau kita jalankan semuanya, ya kalau jalankan semuanya berarti kita masuknya ke preview ya. Kalau ini kan, kalau ini dia playnya kan dari sini ya, dari mulainya mark
mark ini ya, dari mulainya mark ini dia play. Sedangkan untuk play yang ada di sebelah kanan ini dia akan play dari awal. Ya, berarti di mana posisi marknya dia tetap akan play dari awal. Sedangkan kalau play yang ada di sebelah kiri yang disebut sebagai preview play ini menjalankan dari awal. Ya, dia jalan dari awal karena kosong ya, nih tampilan satunya kosong. Nanti tampilan satunya kita akan coba isikan. Oke, masuk ke tampilan 2 langsung. Nah, jadi ada 3 play di sini ya. Play start from this scene ya, sedangkan ini play from beginning scene. Sekarang kita dandanin dulu nih tampilan 1 ya, atau scene 1. Nah, caranya adalah kita klik kanan ya, kemudian kita replace scene. Nah, di sini ada official scene, ada customize scene. Ya, kita tentunya ambilnya yang official karena kita belum bikin. Nah, ya. Yang ini adalah online scene ya, bukan yang my scene. Kemudian saya ambil yang ini ya, yang agak lebih kompleks ya, yang bisa coba kita gerak-gerakan. Nah, misalnya ini. Mudah-mudahan ini payungnya tuh ya sudah masuk. Sekarang coba kita lihat di sini ya, saya klik payungnya, maka payungnya merupakan objek SVG di sini. Jadi di sini terdapat 2 objek, berarti yang image ini adalah background ya, kita matikan di sini ya. Jadi kita bisa matikan di sini untuk view-nya ya, berarti payung ini adalah payung yang SVG karena penamaannya nggak sesuai dengan objeknya ya di sini yang digunakan. Ini bisa kita rename ya dengan cara kita klik 2 kali di tulisannya ya. Ya, seperti ini, payung. Kemudian yang image ini kita pantai. Ya. Oke. Nah, jadi kita bisa tahu objek mana di ini tersebut. Nah, sekarang coba kita jalankan ya. Kita preview dari awal. Ya, jadi ini nggak pakai transisi ya, nggak pakai entrance ya. Kemudian masuk ke halaman yang berikutnya. Nah, ini scene yang kedua. Nah, di antara scene 1 dan scene 2 kita bisa kasih efek di sini, add transition ya. Jadi transisi untuk perpindahan dari satu scene ke scene yang berikutnya. Nah, kita tambah nih sini. Kita tambah scene-nya. Nah, scene-nya apa ya maunya? Kalau di sini jadi cross switch ya. Jadi masuk terus keluar lagi. Ya. Kita coba ini. Nah, durasinya adalah 2 detik. Saya tambah jadi 5 ya biar kelihatan. Oke. Ya, di sini ada tulisannya cross switch nih di sebelah bawahnya di tampilan 1 ya. Coba kita jalankan lagi. Masuk. Kemudian ada ya transisinya seperti ini. Tadi 5 detik ya. Baru masuk ke ini scene dan dan transisi scene ya. Nah, kemudian kita kembali lagi ke scene yang pertama. Nah, ini kan dia diam ya, diam aja tadi. Nah, si payungnya kita coba tambahkan efek dia bergetar-getar gitu ya. Ya, kita pakai ini aja nih. Nah, kemudian animation efeknya no rotation atau kita pakai sumbu X ya. Jadi dia ke kiri dan ke kanan ya, X. Y itu atas bawah. Kemudian flicker speednya 5, nanti kita tambah lagi. Alphanya, border type-nya butterfly. Color current pakai warna yang aslinya aja. Prospect type-nya thin water droplet snowflake. Kita pakai snowflake aja. Kemudian oke.
Seperti apa dia? Oh, dia flip. Oh, ya 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 ya. Berarti tadi kita ganti x aksisnya jadi y aksis. Nah, kita oke lagi. Nah, jadi dia berputar ke sini. Oke. Nah, ini kita perpanjang. Nih, sampai sini. Cuma kita jalankan. Ya. Nah, jadi dia berputarnya ke sini. Ya. Si ininya. Nah, kita tambahkan lagi misalnya. Kita tambahkan lagi efek yang lain. Ya, selama dia merupakan selama dia merupakan objek terpisah, ya berarti kan belakangnya nggak terganggu ya, karena dia cuma ada satu. Di sini ada sport, ada shake. Nah, kita pakai shake lagi di sini. Nah, ini kan sedikit nih, kita tambahin. Tuh, jadi nah dia shake-nya di sini. Nah, jadi kesannya dia kayak sedang tentu ini jelek ya karena berputar jadi kecil. Nah, atau kita buang nih yang pertama nih. Yang pertama kita buang, delete object, delete animation. Ya. Nah, tapi animasi yang ini kita perpanjang sampai dengan di bagian akhir. Nah, berarti sekarang kita lihat. Nah, ini si payungnya bergerak-gerak terus ya sampai di bagian akhir. Nah, ini salah satu kemudahan saya putar dari awal. Maaf. Ya, ini dari awal. Ini scene 1, kemudian setelah berakhir ada transisi. Ini saya buat 5 detik supaya kelihatan ya. Nah, kemudian masuk ke scene 2 dan selesai. Nah, tadi saya mengatakan bahwa scene itu bisa merupakan halaman, ya berarti halaman ini sebetulnya. Nih halaman ini nih, scene 1, scene 2, scene 3, scene 4, scene 5, scene 6, karena 6 yang diminta ya. Coba sekarang kita pakai new scene, kita blank aja 2, new scene lagi, blank 3, new scene lagi, blank 4, new scene lagi, ya. Oke. Dia sudah minta berbayar. Kenapa? Karena kita sudah punya 5. Kenapa disebutnya 6 ya tadi ya di sini ya? 6 scene per project. Oh, berarti kita akan coba ya di sini ya. Kita cancel. Sekarang di scene 2. Di scene 3. Ya, di scene 3 ini saya klik kanan, kemudian replace scene. Saya pakai yang official aja. Saya pakai yang lain. Ini misalnya ini berarti standar ya. Saya pakai yang ini aja, yang gratis. 2, kemudian yang ini juga pindah dulu. Replace scene official. Cari lagi yang ini. Udah berapa yang kita ambil? Udah ada 3 ya. Kemudian yang di sini kita ambil lagi replace scene official. Ya, masih bisa ya. Jadi kita ambil yang health and medical. Gratis. Nah, perhatikan di sini ada beberapa, di sini cross switch. Kemudian transisinya checkerboard. Kemudian ini transisinya belum ada ya, kita tambah ya. Kita tambah transisinya random tuh berarti bebas apa aja ya, ini ripple. Nah, udah ripple aja. Durasinya 3. Oke. Kalau yang tadi checkboard 2, 3. Ya. Kemudian ini belum. Nah, ini kita kasih lagi unfold 3 juga. Oke, dah. Sekarang coba kita jalankan dari first scene ya, kita preview.
scene 1 10 detik. Ya, dia bergerak-gerak. Nah, ini tadi yang di scene 3 kita belum kasih ya. Transisi 5 detik. Masuk, cek board ya. 3 detik. Transisi ya, ini 10 detik. Ya, ini sesuai dengan scene-nya ya. Jadi scene-nya yang dipasang di 10 detik. Kemudian masuk, transisi lagi, blur, water drop. Nah, kemudian ke scene 4 ya. Di scene 4 ini ada beberapa objek nih, bisa kita goyang-goyangin. Nah, kemudian masuk ke scene terakhir. Oke, itu scene ya. Jadi itu adalah scene. Nah, yang perlu diperhatikan adalah setiap ini saya buang ya, saya bikin baru lagi. No. Ya, setiap kita bikin project baru, maka scene-nya itu saya klik kanan, replace official scene ya. Nah, jadi ini scene-nya tetap download ya, scene-nya tetap download. Di sini my scene, recent scene tetap satu. Ya, kenapa? Karena memang cuman ada satu yang pernah saya simpan gitu ya. Nah, ini kan belum ada. Jadi walaupun tadi saya udah buka banyak, maka itu tidak tersimpan di lokal. Ya, itu tetap semuanya ada di cloud. Nah, jadi gimana kalau misalnya ada scene yang saya suka, kemudian saya mau pakai nanti gitu ya. Misalnya nih di fantasi atau di festival ya, kita lihat ya scene yang bagus nih ya, misalnya ini aja. Nah, ada rumah-rumah bagus nih. Nah, tuh ini bisa digoyang-goyangin. Ini apa? Picture tuh, oh yang digoyangin cuman di pohon ini doang nih ya depan. Tapi lumayan lah ya, ini gambarnya bagus. Ini bisa kita bikin macam-macam nih, bisa bikin cerita-cerita Aladin gitu ya, jalan-jalan gitu. Aladin, aku pamanmu gitu ya, dan sebagainya. Nanti ini bisa kita buat cerita-cerita kayak begitu. Nah, ini belum mau saya pakai sekarang, tapi mau saya pakai di kemudian hari. Maka ini bisa saya klik kanan di sini ya, saya klik kanan, kemudian export scene di sini. Nah, ini saya export. Kemudian, ini scene buatan saya ya, nanti di sini saya terangkan. Nah, kemudian kita bikin baru aja. Animis save scene. Ya, jadi saya bikin folder baru. Ini adalah folder scene-nya punya Animis. Di sini namanya SC scene. Nah, saya save di sini. Raw render complete. Oke. Nah, ini artinya scene ini sudah ada di nih. Nah, ini dia. Ya, jadi Animis save scene. Nah, ini project. Ini kita rename. Kenapa? Karena kan kita nggak tahu pas nyimpen tadi harusnya dikasih nama gitu ya. Nah, tadi ini scene-nya apa nih? Nama scene-nya. Itu ya. Coba kita cek lagi ya. Replace official scene. Nama scene-nya adalah Country Fair. Nah, kita save nih. Country Fair. Jadi kita tahu kalau mau pakai ini namanya persis sama dengan yang ada di sana. Nah, itu ya. Kemudian ini saya tutup. Kemudian internetnya saya matikan dulu. Ya, ini internet itu udah saya matikan, saya cabut kabelnya. Sekarang kita nyalakan Animis. Ya. Dia tidak login ya, tidak bisa auto sign.
atau sign in. Langsung aja kita buat new empty. Kemudian saya klik kanan di sini, saya replace scene official scene. Nah, untuk kasus kita di sini harusnya tidak keluar ya di sini scene-nya. Kenapa? Karena scene-nya harus dalam keadaan online. Walaupun kita tidak sign in, tapi dia tetap harus online. Tidak ada, kemudian kita ke my scene. Ya, di sini. Nah, di my scene juga nggak ada. Kenapa? Karena scene yang tadi ada di sini di my scene, di recent scene, ya. Ini kan favorite scene, ini recent scene. Nah, yang tadi ada di recent scene itu kan adanya di cloud, ya. Jadi nggak kebaca juga di sini, ya. Ini pasti nggak mau juga. Baik, sekarang saya sudah online lagi. Nyalakan animisnya. Oke, ini auto login ya, auto login. Kita ke new empty project lagi. Ya. Jadi sekarang kita akan import selected scene. Jadi kalaupun terjadi sesuatu ya, selama kita dalam keadaan login, kita bisa menggunakan scene kita di sini. Ya, ini scene kita yang udah tadi di save ya. Ya, jadi kalau misalkan server scene-nya itu cloud scene-nya bermasalah, loginnya ada, tapi cloud scene-nya bermasalah. Jadi kita masih bisa meloadnya ya, karena kita udah simpan. Baik, jadi itu tadi urutannya ya, scene, kemudian transition, kemudian save scene. Jadi scene itu bisa kita save. Oke, baik. Sekarang saya akan coba membuat scene baru ya, scene baru dengan Photoshop. Nah, ini saya tidak save dulu, saya bikin scene baru. Saya bikin file baru. Kemudian saya buka Photoshop di sini. Nah, di Photoshop ini saya punya ini seperti ini. Ya, ini yang mau saya pakai ini. Nih, yang ini mau saya pakai. Nah, ini merupakan terdiri dari berbagai rangkaian objek ya. Jadi ada awan di sini. Ya, ada awan. Ini awannya saya matiin. Kemudian ada background, kemudian ada pohon ini ya. Kemudian ini bayangannya pohon. Nah, ini seperti ini. Dan ini ada ya. Nah, ini ya. Ini matiin aja. Nah, ini ada bangku ya. Terus ini awan tadi ya, ini biar kelihatan. Nah, jadi ini udah saya buat dalam scene ya. Saya bagi ke dalam layer. Nah, ini udah saya bagi ke dalam beberapa layer, kemudian saya simpan. Jadi ini saya simpan sendiri, kemudian awannya saya simpan sendiri, kemudian bangkunya saya simpan sendiri, pohonnya saya simpan sendiri. Nah, saya save ya. Saya save-nya PNG. Jadi di sini sudah ada ya, ada background sendiri, kemudian ada awan, ada bangku ya, PNG ya, kemudian ada pohon ya, kemudian ada bayangan pohon, nah, dan sebagainya. Nah, akan tetapi di sini ada ada bagian yang menarik dari si animis, bahwa
Animis itu bisa meload semuanya sekaligus ketika mereka dalam format PSD ya, sehingga di sini ada format PSD-nya. Nah, ini saya ambil dulu, saya copy, masukkan ke scenery ya, masukkan ke sini. Nah, ini saya tutup dulu, tidak saya simpan, kemudian saya ambil ya, saya buka yang ini. Nah, ini saya tampilkan dulu semuanya ya, nanti ada bagian yang saya buang. Oke, baik, ini kupu-kupu saya buang, terus lightingnya ini bayangan ya, jadi ini saya buang dulu, kemudian ini bayangan ya. Nah, ini bayangan ini juga bayangannya salah ya, bayangannya ada di atas, harusnya bayangan itu ada di bawah, tapi ini bayangannya saya jadiin satu dulu ya. Ini saya jadiin satu dulu di merge layer. Kemudian ini ada pohonnya kan masih misah nih ya, pohonnya masih kiri kanan. Ini pohonnya saya merge dulu, merge layer. Kemudian ada ya, ini ada bangku sama bayangannya. Nah, ini bangku sama bayangannya saya merge dulu. Kemudian ini ada yang ini nggak penting, saya buang dulu. Oke. Nah, kemudian ini bangkunya saya buang dulu. Nah, ini ada ini nih. Nah, ini kan merupakan gabungan ya. Jadi background, kemudian nanti awannya kita atur ya. Kemudian ada ini 1, 2, 3. Nah, ini satu kesatuan nih. Nah, ini kita gabung. Kemudian ada awan di atasnya. Nah, awannya kan harusnya nggak seperti ini. Kenapa? Karena awannya hanya menutupi bagian yang yang transparan. Nah, ini maaf nih. Ini saya Ctrl Z. Oke. Ini awannya gini dulu, maaf. Nih, awannya kan dia adanya di bagian atas ini nanti nih, jadi seperti ini. Berarti awannya saya potong ya dengan ya ini. Nah, ini awannya saya ya saya buang yang bagian bawahnya biar hanya ada di atas. Nanti awannya supaya bisa bergerak-gerak ya. Oke, baik, itu awannya udah, berarti ini kita gabung lagi. Layer. Nah, jadi tampilannya adalah seperti ini. Nah, ini bangkunya harusnya di atas ya. Bangku itu adalah ini. Bangku ini kita taruh di atas. Ya, ini supaya di atas bayangan. Nah, seperti ini ya. Bangku itu ada di atas ya, supaya dia tidak tertutup bayangan. Gitu. Nah, ini kita save. Ada berapa layernya di sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Nah, kemudian kita balik ke sini ya. Nah, di sini saya akan menciptakan scene dari gambar, dari image. Nah, ini saya add local image. Kemudian saya ambil yang ini nih, scenery white tree yang sudah diedit. Kalau yang tadi yang di luar yang di picture kan belum diedit ya. Nah, ini udah saya edit. Baik, setelah proses yang cukup panjang ya, tadi dari
dari si animisnya, dia kembali lagi ke Photoshop ya. Jadi dia kembali lagi Photoshop karena dibuka Photoshop, kemudian dari Photoshopnya dia ekspor satu-satu. Ya, dia ekspor satu-satu ke dalam animisnya. Jadi ini kita kecilin lagi, kita kecilin aja Photoshopnya. Baik, sekarang sudah masuk di sini. Kita lihat ya, semua sudah ada di sini. Ini kita lihat satu-satu ya. Nah, ini kan kosong. Ini apa? Ini backgroundnya. Jadi ini urutannya disesuaikan dengan urutan si urutan si layer. Ya, keren banget. Ya, keren banget asli. Ini kemudian dan terakhir ini PSD. Ya, ini PSD filenya. Jadi ini dia dibuat sub ya, malah nih. Wah, keren ya ini. Jadi ini dibuat sub di sini. Nah, kalau kita udah punya seperti ini, add to my library, output folder, export content. Saya nggak tahu kalau konten exportnya apa. Coba cek dulu ya. Export content. Ini jadinya apa? Select folder. Oke. Apa dijadiin satu-satu sama dia? Ini punyanya dia, ini punya dia. Oh iya betul. Sama dia di file satu-satu. Lihat ya di sini. Ada underscore W, underscore FD, underscore FD1, underscore F. Nah ini punyanya dia nih yang underscore nih. Ya karena sudah di save sama si satu-satu ya. Satu objek, keren banget. Jadi kayak tadi kalau misalkan kita mau scenery-nya mau kita simpan, nah kita bisa simpan per objek. Kenapa? Karena kalau kita buka scene harus login. Nah supaya kita tidak login gimana? Berarti jangan disimpan dengan format scene, tapi disimpan dengan format file yang kayak tadi itu barusan ya. Nah kemudian kalau kita mau simpan dalam scene gimana? Nah kalau kita mau simpan dalam scene ya tentunya kita tinggal klik kanan. Di sini ada nggak? Nggak ada. Berarti di sini nih export scene. Kita klik export scene-nya. Ini saya tiban aja. Oh jadi satu ya, dikasih underscore 1. Tadi kan saya udah bikin percobaan nih, kasih underscore 1. Set. Oke, pre-render sudah. Oke, dan sudah disimpan. Berarti scene ini bisa kita kita simpan sendiri ya. Sebagai contoh nih, misalnya tadi awan mana sih? Awan tuh prosesnya ini ya. Nah, ini awan ya. Nah, awan kita kasih efek. Efeknya efek gerak-gerak ya, kiri kanan ya. Berarti apa ya? Emphasis. Geser-geser aja kiri kanan, geser kiri kanan. Kalau bukan, berarti sport complex. Shake aja, shake. Nah, kalau shuttle ini panjang ya. Kalau shake itu kiri kanan ya. Nah, berarti dia udah gerak-gerak nih, tuh awannya gerak-gerak. Nah, tapi gerak-geraknya kependekan. Dia kita panjangin sampai habis. Nah, jadi dia gerak-gerak terus tuh. Nah, sekarang coba kita jalankan. Ya. Nah, ini awannya bergerak-gerak ya. Nah, kira-kira seperti itu yang diinginkan dalam suatu scene. Nah, jadi kalau misalnya nanti kita kasih aktor dan sebagainya, ya itu awannya tetap bergerak-gerak terus. Itu. Ya. Jadi kita udah mempelajari untuk mengambil scene yang dari cloud yang sudah tersedia, kemudian menyimpannya dalam bentuk scene, kemudian hambatan ketika tidak ada internet, tidak login karena harus login baru bisa menggunakan scene. Kemudian
Kalau kita ingin memiliki satu scene dan kita akan gunakan di lain waktu, di lain hari, maka kita bisa bisa menyimpannya secara for file gitu. Nah ini mungkin saya bikin lagi baru ya nih, bagaimana cara mengambilnya. Kalau satu-satu kan capek ya. Ini cancel, maaf. Kalau satu-satu kan jadi banyak ya. Nah, kita akan mengambil si objek ini. Saya ke image ya, add local image. Baik, di sini yang kita mau ambil apa? Yang kita mau ambil adalah background W, kemudian awan ya, underscore ds, kemudian pohon underscore f, kemudian bayangan underscore fd, dan bangku underscore fd 1 pen. Jadi kita ambil sekaligus. Nah, tapi di sini ada masalah bahwa harus disesuaikan dengan resolusi animis. Nah, kita optimize aja. Tadi ada berapa yang kita ambil? Ada 5, berarti nanti ada 5 pertanyaan untuk semuanya dilakukan optimize. Nih, kedua, yang ketiga, yang keempat. Udah 4 ya berarti ya. Oke, berarti kita tinggal tunggu 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi berarti tadi ada yang tidak perlu dioptimize ya. Nah, ini udah ada di sini. Nah, yang jadi masalah posisi ini dia semuanya ditaruhnya di tengah ya. Ya, mari kita lihat satu persatu. Ini apa? Ini awan ya pasti. Ya, berarti kita butuh yang background. Nah, ini background, diklik, tahan, taruh di paling bawah. Kemudian setelah itu baru awan. Nah, ini awan. Nah, karena ini kita perlu tahu ya. Jadi kalau kita jalankan ini ya segini ukurannya. Dia kok nggak full? Kenapa nggak full? Karena kameranya terlalu besar segini. Berarti ini ada gimana caranya? Ya caranya ya gambarnya harus kita gedein atau kameranya yang kita kecilin. Itu ya. Ini kan kameranya udah default nih. Nah, nanti kita akan berurusan dengan kamera. Sekarang kita berurusan sama ini dulu deh, sama gambar. Baik. Ini gambarnya saya blok ya. 1, saya tekan tombol kontrol aja. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ya. Ini kita perbesar. Ini kita perbesar semuanya sampai menutupi si default kameranya. Nah, ini baru kita bermain awan dengan ini ya. Nah, sekarang kita klik lagi di sini. Saya klik awan ya. Nah, ini kalau ini berarti kita mesti manual nih satu-satu. 1. Kemudian nah, ini terlalu besar, kita kecilin ya. Kemudian kita punya apalagi ini juga nah, ini nggak enaknya begini kalau kita tidak main scene. Tapi kalau ini udah kita simpan dengan file animis ya kita tinggal buka lagi sebetulnya. Ya, jadi yang enaknya ya prinsipnya ya banyak cara deh untuk menjadi scene. Ya, kita bisa simpan dia dalam bentuk animis, nanti kita tinggal copy paste gitu ya, atau kita gabungkan ya. Kemudian ini adalah si bayangannya. Ada di sini ya. Oke. Nah, kira-kira seperti itu ya. Cukup, saya rasa sampai di sini tentang
scene ya. Jadi scene itu cukup kompleks karena menyangkut banyak sekali elemen yang ada ya, termasuk banyak gambar ya di sini ya, banyak objek yang bisa digabung ke dalam satu scene. Tapi prinsipnya scene itu bisa kita simpan dalam bentuk file-file, jadi bisa kita gunakan, kita gabungkan antara satu objek dengan objek yang lain. Jadi kita punya banyak sekali ya. Semakin banyak kita simpan si objek-objek di dalam scene ini, maka kita memiliki banyak sekali objek-objek gambar yang nanti suatu saat bisa kita gabung-gabung ya walaupun kita nggak tahu, misalnya contoh ya, ini ada berapa objek, ini cuma ada 2 objek, cuma ada 1 objek malah di sini ya, cuma ada 1 objek ya, semua di sini. Wah, nggak bagus. Kita ya kalau mau disimpan berarti kita simpan satu file gitu ya, kita bisa simpan dia dalam satu file. Nah, ini yang tadi di natural nih banyak ya. Di natural ini forest misalnya, nggak kelihatan, maaf. Mudah-mudahan ini banyak objek bisa dijadikan. Oh iya, oke, ini banyak objek. Ya, ini banyak objek. Kemudian, ini tidak bisa berarti ya, di sini nggak ada karena tidak export konten ya. Jadi bukan export scene tapi export konten. Nah, kalau di export kontennya tentunya ini cuma ada 1 ya, cuma ada 1. Jadi gimana kalau misalnya ini semuanya mau kita ekspor ya, kita blok dulu. Nah, seperti ini, baru kita klik kanan, kita ekspor konten ya, kita taruh di picture anime save scene. Nah, ini select folder, maka dia akan menyimpan semuanya. Tadi di mana? Di anime save scene. Ya, jadi ini ya SVG semuanya. PNG-nya cuma 1, kembali yang lainnya adalah SVG. Nah, jadi kita punya banyak sekali perbendaharaan. Tentunya apa aja filenya kita nggak bisa tahu. Kalau mau ya kita harus kasih nama dulu di sini. Misalnya ini apa? Oh, ini bunga berguguran. Nah, berarti kita di SVG ini kita kasih daun bunga. Kemudian saya enter apalagi di sini. Nah, ini bunga 1 ya, mungkin nanti ada bunga 2, ada bunga 3 gitu ya. Yang ini, nah ini bunga 2 enter. Yang ini apa? Oh, yang ini bunga di sana ya. Ini apa? Oh, ini batu. Ya, biar tahu aja ya. Batu. Nah, sekarang kita save lagi. Saya blok lagi di sini. Oh, yang saya ganti-ganti aja ya. Daun bunga 1, bunga 2, dan batu. Maaf. Daun bunga 1, daun bunga 1, bunga 2, dan batu. Oke. Ini saya ekspor konten di anime section, select folder. Nah, maka sekarang kita lihat di sini ada bunga 1, batu, bunga 2 gitu ya. Jadi kita ekspor konten, bukan ekspor scene. Baik, saya rasa sampai di sini untuk video tentang scene. Ya, video ini banyak sekali edit, jadi mungkin banyak sekali kata-kata saya yang terpotong-potong karena tadi ada 1 dan 2 hal ya, karena saya ingin menunjukkan ketika tidak terkoneksi berarti saya mesti pindah dulu untuk mencabut kabel dan lain sebagainya ya, sehingga video di sini mungkin tadi
yang didengar banyak sekali patahan-patahannya. Sekian video ini, dilanjutkan dengan video yang lainnya. Terima kasih.